Oke, jadi perkenalan dulu ya. Nama aku Fajar Larita Sari. Aku dari jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2018 Universitas Gadjah Mada. Aslinya dari Magelang sih. Ini itu dulu aja Oke. perkenalannya. Oke nih Kak, dipanggilnya apa nih? Kak Fadia ya? Iya, dipanggil Fadia aja. Oke, Kak Fadia nih. Kita langsung ke pertanyaan yang paling dasar atau nggak yang paling sering di apa ya ditanyakan gitu sama anak-anak. Bisa nggak sih Kak kasih gambaran eh, jurusan ilmu ekonomi ini di UGM tuh seperti apa sih Kak gitu? Oke, jadi pertama mungkin kalau anak-anak sosum itu pasti mikir ilmu ekonomi itu jurusan di Fakultas Ekonomi yang nggak banyak hitungannya. Karena mikirnya kayak akuntansi udah hitungan, manajemen juga. Terus solusinya yang terakhir adalah dia masuk ilmu ekonomi karena dia mikir dia nggak suka matematika. Padahal realitanya itu sebaliknya. Ilmu ekonomi itu dia benar-benar fully matematik menurut menurut kita semua sih karena benar-benar basic dari ilmu ekonomi itu matematika dan ekonomi. Jadi ketika dia matematikanya itu nggak terlalu pintar atau nggak terlalu suka matematika, menurutku jangan masuk ilmu ekonomi karena ntar akan susah di kemudian harinya gitu sih. Terus kita juga lebih belajar ke kayak apa ya aspek ekonomi secara detail gitu. Kalau di akuntansi kan mungkin pembukuan, audit gitu kan. Terus kalau di manajemen mungkin cara memanage perusahaan. Nah, kalau di ilmu ekonomi ini tuh lebih ke ntar jadinya ekonom gitu. Ini kurang lebih kayak gitu sih. Oh, oke tuh teman-teman itu gambaran secara garis besarnya aja nih ya Kak. Kalau ini nih Kak, boleh diceritain nggak sih Kak kalau ilmu ekonomi ini di UGM masuknya fakultas apa, lalu ada berapa bidang studi atau prodi, nah gitu Kak. Oh, oke. Jadi ilmu ekonomi ini masuknya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di FEB itu ada tiga jurusan. Yang pertama ada akuntansi, ada manajemen, sama ada ilmu ekonomi. Nah, di ilmu ekonomi sendiri itu tuh mungkin gimana ya? Di Fakultas Ekonomi itu di semester awal kayak semester satu 2 itu tuh anak akuntansi, anak manajemen, anak ilmu ekonomi itu dapat semua materi ekonomi kayak dulu aku semester satu dapat dapat akuntansi, dapat manajemen juga, terus anak manajemen dan akuntansi juga dapat kayak semua jurusan di fakultas itu. Ntar mulai mungkin kayak spesialisasinya mulai di semester 3 ya. Semester 3 4 itu udah mulai kayak spesialisasi jurusannya dia gitu. Kalau di ilmu ekonomi itu juga ada 4 konsentrasi sih, tapi itu diambilnya ntar kalau udah semester 7. Oke nih Kak, menyinggung tadi yang tentang konsentrasi nih Kak. Itu ada berapa, maksudnya ada apa aja sih Kak? Bisa diceritain nggak sih Kak Uh, ke kita? boleh sih, jadi ada 4 ya. Itu tuh ntar kita milih salah satu dari mata kuliah workshop. Itu ada moneter, workshop ekonomika moneter, terus workshop ekonomika publik, workshop ekonomika internasional, sama workshop ekonomika pembangunan. Nah, untuk moneter ini dia itu lebih ke kayak ketika kamu punya reference buat ke BI atau ke OJK, pokoknya yang moneter-moneter gitu. Terus kalau publik, dia bisa ini sih kayak mungkin ke kementerian gitu-gitu kan. Terus kalau pembangunan, ntar dia menurut menurut cutting-cutting ya udah ambil pembangunan, dia itu pasti lebih ke research gitu kayak di Jepang atau di mana. Terus kalau yang internasional dia lebih ke kayak HI cuma dari sisi ekonominya gitu. Jadi kita belajar antara kayak benar-benar di internasional kayak misal Brexit kayak gitu sih. Oke, berarti itu juga nanti akan ngaruh ke skripsi atau tugas akhir gitu ya Kak ya? Atau enggak nih? Atau masih dibebaskan? Iya, mungkin kalau tugas akhir itu nggak tahu ya, tapi menurutku ketika kamu ngambil suatu workshop itu salah satu dari 4 workshop, berarti itu ntar ngaruh ke judul skripsi yang akan diambil karena kan kayak detailsnya gimana tuh dijelasin di semester 7 itu gitu. Oke. Nah ini nih Kak, menyinggung tentang pembelajaran nih Kak. Nah tugas-tugasnya itu kayak apa sih Kak? Terus misalnya praktikumnya atau mata kuliahnya nih Kak, gimana nih Kak? Kalau praktikum kita nggak ngerti ya ini dianggap praktikum atau enggak, tapi kalau anak IA itu pasti dia bisa software data. Atau kalau misalkan dia nggak bisa pun dia juga menyulitkan diri sendiri gitu loh. Kayak kita tuh waktu di mata kuliah statistika 2 itu diajarin ada namanya software namanya R, itu buat ngolah data. Terus untuk mata kuliah ekonometrika, itu ntar dapat semester 4 atau 5 gitu,
itu dapat ekonometrika buat olah data juga, dan itu tuh benar-benar dipakai buat skripsi karena kita skripsiannya database banget gitu loh. Nah, terus untuk tugas-tugas ya gitulah. Kayak semua orang pasti kalau udah semester 3 ke atas pasti kayak tugasnya banyak banget kan. Tergantung aja manage waktunya gimana gitu. Dan tugasnya itu sebenarnya lebih banyak ke data dan kita juga mengolah data gitu-gitu. Kita tuh gimana ya, analisis data, terus gimana cara interpretasi data ini ke orang awam yang nggak tahu. Jadi misal kayak data PDB, terus kita itu gimana cara menyampaikan kenaikan PDB, gimana cara menjelaskan efeknya apa ke orang yang nggak tahu ekonomi gitu sih. Jadi kayak lebih ke komunikasi juga dibutuhkan sih. Oke. Oke nih Kak, tadi kan juga udah ceritain tentang tugasnya gitu ya. Kalau misalnya kebiasaan belajar anak-anaknya nih, mahasiswanya di ilmu ekonomi tuh kayak apa nih Kak? Gimana ya? Jadi tuh kan kebiasaan kan karena mungkin anak-anak dia itu tahu kalau kita itu susah ya, mata kuliahnya itu emang susah dan kuliah susah, ujiannya susah. Jadi sebenarnya kita lebih sering belajar bareng gitu sih. Kayak misal waktu kuliah offline ya, jadi dulu ada ujian itu kita malamnya belajar bareng di mana berdua puluh, ber-15 gitu. Terus sebelum ujian kita juga ngumpul. Jadi kalau di FEB UGM itu tuh ada namanya selasar. Ya, nah ketika kita mau ujian pasti selasar itu full anak-anak juga yang mau ujian angkatan berapapun, karena emang kita itu nggak bisa, atau beberapa anak itu kan ada yang nggak bisa ketika dia belajar sendiri karena memahaminya susah kan. Nah kalau banyak anak kan pasti kayak ada diskusi gitu-gitu, jadi lebih mungkin lebih nangkapnya di situ sih. Dan emang Oh, ya itu terkenal deket banget sih karena emang susah. oke. Oke nih Kak, tadi kan udah menyinggung tentang pembelajarannya gitu ya. Nah sekarang nih alasan Kakak kenapa Kakak pilih ekonomi dari sekian banyak jurusan di UGM gitu Kak. Dan kenapa pilih di UGM gitu? Jadi tuh gini kan aku waktu SMA, jadi waktu SMA kan aku masuk di IPS itu kelas 10 dan itu tuh apa ya kayak ujian kayak tes gitu loh. Jadi kita dites untuk masuk IPA atau masuk IPS. Dulu aku berharap buat masuk IPA karena aku juga waktu SMP itu nilai bagusnya cuma matematika sama ekonomi sama fisika. Jadi kayak gitu kan semua gitu loh. Dan aku expect aku masuk IPA gitu kan. Terus waktu itu aku masuknya IPS. Misalnya kayak udah hopeless banget kayak aku mau kuliah jurusan apa untuk kelas 10 gitu kan. Terus aku lihat ada cutting, ada kakak kelas aku kelas 12, dia itu keterima SNM jurusan ilmu ekonomi di UGM. So kayak mikir, wah apa nih aku baru denger gitu kan. Karena selama ini kan adanya jurusan ekonomika pembangunan atau ilmu ekonomi dan studi pembangunan gitu, gitu kan. Terus aku nanya ke itu kakak kelas aku kayak, Kak, iya itu belajarnya apa sih? Terus dia jelasin kalau ya itu jelasnya ya itu belajarnya matematika banget, fully matematik gitu loh, dan emang bener-bener gak ada apalannya, jadi kayak lebih sering ngitung gitu-gitu kan. Terus nah ini cocok banget nih sama aku yang emang bisanya cuma matematika, aku nggak suka apalan sama sekali gitu. Terus dari kelas 10 itu aku jadi mikir untuk ya udah deh aku mau ke UGM aja, karena kan aku di Magelang, aku nggak boleh ke UI gitu kan karena kalau terlalu jauh, terus aku ke UGM. Itu sih latar Oke. belakangnya. Oke, dan keterima ya Kak ya. Nah, Iya, ini nih alhamdulillah. Kak, alhamdulillahnya ya. Untuk jalur masuknya sendiri Kakak dulu ambil jalur masuk SNMPTN, SBMPTN atau UTUL nih Kak? Oke, dulu aku masuknya lewat SBMPTN. Oke, itu langsung pilihan pertama gitu. Iya, jurusan pertama karena kayak bener-bener aku nggak ada jurusan lain kayak aku mau kerja apa ya, itu tuh nggak ada yang pengen gitu loh. Aku cuma pengen di UGM. Terus aku kan maksudnya sama guruku sama kayak guru bimbel juga gitu tuh tanya, kamu mau jurusan apa, pilihan dua pilihan tiganya. Terus aku bilang kayak, ya nggak pengen apa bapak. Terus bapak itu sampai bingung, kamu kalau hukum mau nggak mau pak, kamu kalau EP mau nggak mau juga pak. Terus akhirnya yaudah deh kayak ini kalau pilihannya ini tapi pilihan dua ketiganya ntar kamu sama orang tua. Jadi kan akhirnya pilihan duanya ngambil hukum UGM, terus pilihan tiganya ambil ekonomi bangunan UNS gitu.
Ini bener-bener itu Oke. basicnya gue nggak pengen sama sekali masuk ke sana gitu loh. Kayak udah idealis banget. Iya. Nah ini nih Kak, kalau misalnya Kakak bisa kasih info nggak sih ke teman-temannya atau ke adik-adiknya nih yang masih SMA buat cek ke website mana nih buat cek untuk UTUL atau misalnya ujian-ujian untuk jalur masuk di UGM lainnya gitu Kak. Oke, kalau buat jalur masuk itu langsung cek aja di website UGM. Itu ada ugm.ac.id untuk website UGM-nya. Tapi kalau emang kalian punya preference kayak pengen banget masuk ke FEB, kalian itu bisa cek di websitenya feb.ugm.ac.id. Terus untuk ilmu ekonomi sendiri, kita tuh ada akun Instagram dari IE itu @economicsugm. Mungkin habis ini aku tulis di komen ya. Sebentar aku Oke. sebut. Jadi ini itu website akun Instagram yang bener-bener jelasin ilmu ekonomi secara keseluruhan. Di situ juga ada kayak kegiatan-kegiatan yang ngapain, kayak ada namanya sinar KU, terus kayak pengenalan IE ke anak-anak SMA gitu-gitu, biar nggak salah jurusan. Oke tuh, jadi teman-teman nih tadi boleh dicek websitenya mulai dari website utulnya, website dari fakultas sampai tadi akun Instagram yang kakaknya udah share gitu ya. Nah ini nih kak, Iya, eh benar. untuk prospek kerja nih kak, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak sih kak? Prospek kerjanya itu sektor mana aja nih kak? Sebenarnya kalau ilmu ekonomi itu kita lebih ke pemerintah ya. Kalau mungkin akuntansi kan dia lebih ke perusahaan. Kalau manajemen dia lebih ke perusahaan juga dan kayak sektor mikro deh kalau kita bilang. Nah, kalau IA ini tergantung ntar dia ngambilnya spesialisasinya apa. Kalau dia ngambil spesialisasi moneter, biasanya anak IA itu masuknya ke Bank Indonesia atau ke OJK. Tapi ketika dia ngambilnya riset apa kayak spesialisasinya beda publik, katakanlah publik, dia bisa ke Kementerian Keuangan atau dia bisa ke kayak lembaga pemerintah yang berhubungan sama kayak public goods gitu loh, misal apa ya, kayak kementerian apa gitu. Terus kalau untuk pembangunan dari kakak kelas aku itu juga dia lebih banyak ke ada lembaga riset namanya CEPAL. Itu benar-benar favorit banget sih buat anak IE masuk ke sana. Terus ada juga kalau internas mungkin ada juga ya kerja di Kementerian Luar Negeri. Karena emang anak IE itu prospek kerja IE itu lebih ke pemerintahan banget sih, di kementerian-kementerian itu. Ada juga yang ditarik sama ini apa uh, ketua staf presiden atau apa ya kayak ada di staf kepresidenan dia tuh ditarik baru lulus kemarin terus buat di evaluasi kartu prakerja ya. Jadi anak-anak dia Oh, tuh bener-bener ke pemerintahan banget kerjanya. oke tuh teman-teman. Jadi memang lapangan pekerjaannya jangan takut gitu ya prospek pekerjaannya gimana karena memang luas gitu ya dan sangat dibutuhkan di pemerintahan gitu ya. Kayak nah ini nih Kak, rencana Kakak nih dalam waktu dekat nih ada apa aja nih Kak atau dalam waktu yang akan datang nanti nih Kak? Ya, rencana jangka panjangnya nih Kak. Apa aja nih Kak? uh, Mungkin kalau sekarang aku semester 5 itu kayak ntar aku semester 6 semester 7 8 aku mungkin sekarang lebih ke nentuin tujuan aku untuk semester 7 itu mau ngambil apa dan untungnya udah dapet sih jadi aku ntar kemungkinan besar itu mau ngambil moneter karena emang dari keluarga aku juga basicnya kan papaku mamaku tuh orang kerja di bank gitu kan jadi aku juga lebih suka untuk kerja di bank tapi bukan bank yang umum jadi aku mungkin akan ngambil di bank sentral atau bank Indonesia atau enggak mungkin lembaga yang setara kayak OJK gitu. Oke, oke. Semoga ya kayak dilancarkan, terus juga Iya, di makasih. dan dapat lulus tepat waktu juga ya kak ya. Nah, Amin. ini nih kak KS kuat untuk banget sih. adik ya untuk adik-adiknya yang maba nih, ada nggak sih kak tips gitu ya atau saran nih buat dari kakak buat mereka nih kak? Mungkin kalau saran dari aku buat maba ya, kan maba itu biasanya takut-takut untuk nanya dosen atau takut untuk nanya
ngarahin gitu ke depannya mau dibawa kemana. Jadi saran dari aku sih jangan takut untuk bertanya sih, karena ntar Oke. kalau tadi kayak pepatah kan, kalau bertanya setelah jalan itu benar-benar kejadian banget kalau kamu masuk jurusan itu. Oke nih. Tadi kan udah nih buat mabaknya nih, buat adik-adiknya nih, camaba yang masih SMA nih Kak. Ada nggak sih Kak Oh, saran supaya mereka keterima misalnya di ilmu ekonomi, UGM, atau yang masih bingung mau ambil apa nih di UGM-nya, bisa nggak sih Kak ajak untuk ambil jurusan ilmu ekonomi nih Kak? mungkin pertama kalau kamu pengen masuk FEBD kan pasti banyak banget nih anak terus lu merasa tes ya, kayak aku pengen masuk FEBD kayak ada privilege tertentu gitu loh. Nah, ketika kamu itu suka banget sama matematika dan kamu nggak takut sama hitungan yang susah atau rumus-rumus gitu-gitu, kamu bisa banget masuk ilmu ekonomi. Kan ada tuh yang nggak suka ngapalin. Nah, terus untuk anak-anak SMA juga mungkin prepare-nya dulu aku prepare buat masuk SBM itu belajarnya itu udah dari kelas 12 awal. Jadi kayak kerjaan soal-soal TPA gitu-gitu kan. Terus mungkin untuk materi sosum sains kan aku nggak ngerti nih tahun depan ada atau enggak karena kan tahun ini nggak ada. Menurutku belajar sejak awal aja, jadi kayak ketika kamu mulai kelas 12 atau benar-benar kelas 12 akhir kayak kelas 12 semester 1 akhir kayak bulan Desember, bulan November gitu tuh kan udah mulai ngerjain soal. Karena ntar ketika mendekati SBM atau UTBK kamu udah bosan karena kamu udah hafal sama udah mulai soal. Jadi menurutku gitu aja sih untuk terus kalau untuk baca materi kayak mungkin menurutku udah nggak usah sih ketika kamu udah masuk kelas 12 semester 2 nggak perlu belajar materi karena itu cuma ngabisin waktu aja sih, itu lebih banyak ke latihan soal. Oke. Jadi intinya adalah kuncinya adalah di latihan soal gitu ya Kak ya. Nah ini nih Kak ada Iya juga benar banget. pertanyaan yang masuk ke kolom komentar kita, katanya Mm-mm. mana nih? Kak, kalau jurusan IPA masuk ekonomi bisa nggak? Katanya gitu. Oke, ini kayaknya nggak muncul ya Kak ya. Pokoknya intinya adalah katanya gini, Kak, jurusan IPA bisa masuk ke Oh, ekonomi nggak sih? Gitu. bisa banget, bisa banget. Aku jawab ya. Karena gini, Ya. sebenarnya aku buka aja ya. Anak IE itu lebih banyak anak IPA daripada anak IPS. Karena gimana ya? Anak IPS kan matematikanya terbatas, kemampuan matematikanya terbatas. Kalau anak IPA kan dia ada matematika umum sama matematika peminatan. Nah, yang dipakai di ilmu ekonomi itu dia itu matematika peminatan. Karena kayak integral, kayak turunan, logaritma, gitu-gitu. Jadi menurutku nggak bisa banget untuk anak IPA masuk ke ekonomi. Oke, tuh bisa ya. Terus nanti paling jalur masuknya lewat ke SBMPTN ya Kak ya, sama UTUL ya Kak ya. Sebenarnya enggak juga sih, karena ada juga temanku yang SNMPTN dia padahal SMA-nya IPA. Bisa. Oh oke, jadi bisa gitu ya Kak ya. Tuh, jadi teman-teman ada juga tuh yang jurusan IPA katanya bisa ngambil SNMPTN ke IE, UGM gitu ya. Nah, Benar. karena juga ini ya Kak ya, kita keterbatasan waktu kita gitu ya, jadi sharing-sharingnya hanya bisa sebentar.